Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Kada Yunda yang sedang berada di studio maupun di luar studio. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jaza wal hisab. Tanda Yunda semuanya, untuk mempelajari NDP bab 1 ini kita harus memahami terlebih dahulu arti dari kepercayaan. Bab 1 ini diberi judul dasar-dasar kepercayaan. Kalau kita lihat baca teksnya satu paragraf per paragraf, kita akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Jelas itu harus didukung dengan pemahaman-pemahaman melalui Al-Quran dan hadis, dan juga teori-teori sosial, supaya kita memahami yang disebut dengan dasar-dasar kepercayaan itu yang bagaimana. Dikatakan manusia itu memerlukan suatu bentuk kepercayaan, dan tidak ada manusia yang tidak memiliki kepercayaan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kepercayaan. Bahkan ateis sekalipun dia juga berkepercayaan, sekalipun berkepercayaannya tidak seperti kita. Mereka berkepercayaan terhadap suatu benda ataupun yang lain sebagainya. Intinya kepercayaan itu tidak akan pernah hilang seutuhnya di dalam diri manusia. Nah, sikap tidak percaya atau ragu yang sempurna itu tidak mungkin akan terjadi, kata di NDP itu. Nah, kepercayaan ini itu adalah suatu kebutuhan manusia. Ya, jadi bukan hanya suatu keharusan, tapi itu adalah suatu kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena nanti perjalanan hidup manusia itu ditentukan oleh sikap percayanya itu. Tapi selain daripada kebutuhan, kepercayaan ini juga harus merupakan kebenaran. Kenapa? Karena ada kepercayaan yang tidak benar. Maka harus dipilih mana sih sebenarnya kepercayaan yang benar dan mana sebenarnya kepercayaan yang salah gitu. Karena kalau misalkan kita berkepercayaan dengan kepercayaan yang salah, yang terjadi adalah berbahaya bagi kemanusiaan. Terus kemudian kepercayaan ini kalau kita lihat di dalam masyarakat sosial itu banyak sekali bentuknya. Kepercayaan A, B, C, D, E, F. Apalagi kita di negara Indonesia yang ragam budaya, yang satu budaya dengan budaya yang lainnya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, kepercayaan kepada nenek moyang, kepercayaan terhadap benda, kepercayaan terhadap jin, kepercayaan terhadap masa lalu dan lain sebagainya itu melekat di dalam masyarakat Indonesia. Dan itu banyak sekali ragam dan bentuknya. Nah, di NDP ada suatu teori yang bisa kita gunakan untuk melihat, untuk mengetahui mana sebenarnya kepercayaan yang benar itu. Teorinya adalah jika ada dua atau lebih kepercayaan, maka kesimpulannya cuma ada dua. Satu, semuanya salah, atau yang kedua, salah satunya saja yang benar. Semisal di Indonesia itu ada 5 agama. 5 agama ini semuanya memiliki keinginan untuk dikatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Setiap umat di satu agama dengan agama yang lain mengatakan bahwa kepercayaan atau agama dia itu adalah yang paling benar. Tentu semuanya juga demikian. Mengapa demikian? Karena kepercayaan adalah suatu kebutuhan. Produknya nanti adalah
sikap perjalanan hidup manusia. Makanya dia akan mengatakan bahwa kepercayaan ini adalah kepercayaan yang paling benar. Nah, di antara kepercayaan itu, kalau kita misalkan tadi masukkan ke dalam teori yang ada di NDP, maka jika ada 2 atau lebih agama di Indonesia, maka kesimpulannya cuma ada 2, yaitu semuanya salah atau salah satunya saja yang benar gitu. Nah, tapi kita juga tidak tahu nih yang mana nih yang salah satu yang benarnya ini gitu, atau jangan-jangan semuanya salah. Tapi sebagai muslim kita wajib mengatakan bahwa agama kita lah agama yang paling benar gitu. Terlepas agama lain juga wajib untuk meyakini agamanya adalah agama yang paling benar. Namun sikap meyakini itu harus kita buktikan. Bagaimana caranya agar meyakinkan orang lain bahwa agama kita ini adalah agama yang paling benar gitu. Yang disebutkan kesimpulan nomor 2, jika ada 2 atau lebih agama maka kesimpulannya salah satunya saja yang benar, dan kita sebagai muslim wajib mengatakan yang benar adalah Islam gitu. Bagaimana caranya mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar? Cara mengetahuinya adalah dengan cara pertama kita harus menguji dulu agama ini dengan 2 perkara. Ya. Tuhan itu pertama memberikan akal kepada kita supaya kita bisa mengolah data-data yang diberikan oleh Tuhan melalui alam semesta, supaya kita teliti secara otentik bagaimana nih sebenarnya agama yang benar itu yang mana secara akal. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui kebenaran itu dengan wahyu. Masing-masing agama punya wahyunya masing-masing, terutama muslim juga punya wahyunya masing-masing. Kalau tadi kita cara mengetahui kebenaran itu adalah dengan 2 cara tadi, dengan melalui akal dan juga melalui wahyu. Nah, wahyu ini adalah ucapan atau perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi dasar atau pedoman bagi muslim di seluruh dunia. Nah, pedoman ini itu adalah representasi, atau wahyu ini adalah representasi dari perkataan Tuhan. Mengapa kita hanya bisa mengolah kebenaran itu, membuktikan kebenaran itu dengan akal dan dengan wahyu? Karena kalau kita kemudian berpikir lebih besar, bagaimana kalau kita lebih nakal sedikit dengan cara mengadu antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain? Tentu tidak bisa, karena keterbatasan indera manusia, kita yang nisbi dan lain sebagainya. Maka dari itu yang bisa kita adukan, bisa kita ujikan itu adalah melalui wahyunya. Yang wahyu itu adalah representasi dari ucapan Tuhan gitu, ucapan Allah gitu. Nah, setiap agama punya wahyunya, maka itulah yang harus kita ujikan. Apakah benar atau salah ajaran itu, bisa diketahui dari wahyunya. Berbicara tentang kepercayaan, misalkan kita percaya kepada teman kita. Nah, gimana caranya menjadi orang yang dapat dipercaya? Cara menjadi orang yang dapat dipercaya yaitu dengan cara bagus tutur katanya dan juga benar tutur katanya. Kalau semisal perkataannya saja salah, maka orang tidak akan lagi percaya. Begitupun dengan Tuhan. Semisal kalau perkataan Tuhan itu salah, maka untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan juga berkatanya sudah salah gitu. Nah, itu yang bisa kita ujikan. Materi ujinya adalah wahyu, bisa kita ujikan dengan akal gitu. Di antara 5 agama itu, kita wajib sebagai muslim untuk mengetahui mana nih yang benar secara akal dan wahyu. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya gitu.
Nah, kepercayaan ini kemudian mengapa menjadi sebuah kebutuhan? Sekali lagi, kepercayaan inilah yang menyebabkan maju atau tidaknya suatu peradaban. Maju atau stagnannya suatu peradaban itu bisa dilihat dari adanya kepercayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa itu. Karena kepercayaan itu menghasilkan sikap, menghasilkan nilai. Nilai itu menghasilkan sebuah tradisi, ya. Tradisi akhirnya melahirkan sebuah peradaban gitu. Nah, kalau kepercayaannya benar, maka akan menghasilkan nilai-nilai yang benar, gitu. Nilai atau sikap yang benar. Ketika menghasilkan sikap yang benar, maka akan melahirkan tradisi yang benar. Tradisi yang benar akan menciptakan sebuah peradaban gitu. Sedangkan kalau misalkan kepercayaannya salah, maka akan menciptakan nilai-nilai atau sikap yang salah, dan sikap yang salah itu menghasilkan tradisi yang salah, dan tradisi yang salah itu menghambat peradaban. Bukan peradabannya tidak maju, tapi menghambat peradaban, karena peradaban kita artikan adalah sesuatu yang maju, ya. Jadi menghambat peradaban atau bahkan berbahaya bagi kemanusiaan gitu. Kita kasih contoh, semisal kita percaya kepada Tuhan Allah misalkan. Ini bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Bisa kepercayaan kepada Tuhan, bisa kepercayaan kepada ajarannya, ya. Nah, misalkan kita percaya kepada Allah. Allah memerintahkan untuk bersedekah, Allah memerintahkan untuk beramal, Allah memerintahkan untuk membantu orang lain. Maka sikap atas kepercayaan kita kepada Allah ini, sikap kita itu ya bersedekah, menuntut ilmu itu dan lain sebagainya. Jadi banyak sikap-sikap yang didasari oleh karena kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sikap ini kemudian atau nilai ini kemudian melembaga, mentradisi menjadi sebuah tradisi yang beredar di masyarakat. Misalkan sikapnya tolong menolong, karena percaya kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk kita agar bertolong menolong, maka tradisinya di suatu tempat itu adalah tradisi tolong menolong. Baik itu misalkan ada yang hajatan, ada yang nikahan, kemudian atau ada kematian, semuanya ikut tolong menolong, berduyun-duyun untuk membantu prosesi hajatan, membantu prosesi nikahan, membantu prosesi kematian, ya, dengan cara berbondong-bondong membantu gitu, tolong menolong. Itu adalah tradisi. Nah, tradisi itulah apabila dilakukan oleh masyarakat secara masif dan banyak, secara kuantitas dan juga kualitas, itulah yang menyebabkan majunya suatu negara. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, jika percaya terhadap ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itulah yang mengantarkan peradaban, sikapnya belajar dengan sungguh-sungguh, giat, niat karena Allah, kemudian beranggapan bahwa kita bisa memajukan suatu bangsa dengan sains dan teknologi, maka sikap dan tradisinya juga akan menjadi demikian di suatu negara atau masyarakat, dan peradabannya adalah menjadi peradaban sains dan teknologi. Semuanya tergantung dengan kepercayaannya. Misal ada kepercayaan yang salah, kalau kepercayaannya salah, maka menghasilkan nilai yang salah. Nilai yang salah ini akan menghasilkan tradisi yang salah dan menghambat peradaban, bahkan berbahaya bagi kemanusiaan. Kita kasih contoh, misalkan di suatu pergelaran MotoGP itu, untuk menghalau adanya hujan digunakanlah yang disebut dengan pawang hujan. Padahal kepercayaan terhadap pawang hujan ini kalau di dalam Muslim musyrik, termasuk ke dalam hal yang musyrik karena percaya terhadap dukun gitu. Nah, kepercayaannya berarti kan Allah gitu. Percaya kepada pawang hujan menghasilkan sikap atau tradisi yang nantinya tidak akan melahirkan peradaban, justru malah menghambat peradaban. Mengapa demikian? Orang jadinya tidak akan berpikir atau berhenti berpikir menciptakan sebuah teknologi untuk menahan hujan gitu. Padahal kalau semisal pawang hujan itu tidak dibesar-besarkan atau tidak dijadikan sebuah satu-satunya prosesi
eh, untuk menahan hujan, maka orang akan berpikir gimana nih kita menciptakan sebuah peralatan, kita menciptakan sebuah teknologi, kita menciptakan sebuah cara untuk menahan hujan secara sains dan teknologi gitu. Maka peradabannya akan menjadi peradaban yang maju, akan menciptakan sebuah peradaban gitu. Berawal dari kepercayaan yang salah, peradabannya saja tidak terjadi karena kepercayaannya salah gitu. Baik teman-teman, karena Yunda sekalian, tentang kepercayaan ini banyak yang harus kita bongkar. Nah, percaya itu di dalam kaidah kita disebut dengan iman. Kepercayaan itu disebut dengan iman. Maka ada rukun iman. Percaya yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah atau kepercayaan kepada hal yang gaib gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap yang gaib. Mengapa itu menjadi tekanan? Karena Tuhan kita ini adalah yang maha gaib, tidak terlihat jelas oleh mata kita, bukan karena tidak ada, tapi karena keterbatasan mata kita terhadap eksistensi Tuhan. Dan kalau misalkan Allah menginginkan kita bisa melihatnya, bisa, karena Allah juga di dalam satu hadis dijelaskan ada dua nikmat yang diberikan kepada orang muslim ketika dia berpuasa. Yang pertama adalah nikmat ketika berbuka, yang kedua adalah nikmat ketika melihat Tuhannya nanti di surga dengan mata yang jelas, dengan sangat jelas gitu, bagaikan kita melihat rembulan gitu. Jadi eksistensi Tuhan dibuat gaib bukan karena kita bukan karena tidak ada, tapi karena keterbatasan indrawi kita. Para hadirin sekalian, nah, Allah kemudian memberikan sebuah pedoman kepada kita yang disebut dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang harus menjadi pedoman pegangan hidup bagi kita semuanya, terutama bagi mahasiswa muslim, ya, mahasiswa himpunan mahasiswa Islam gitu. Karena namanya juga mahasiswa Islam, berarti sumber kita adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Begitu tentang dasar-dasar kepercayaan. Nanti kita akan lanjut ke bab-bab selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.